Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang entity relationship diagram, bagaimana memodelkan sebuah permasalahan atau sebuah kebutuhan terhadap basis data menjadi bentuk IR diagram. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang mengapa kita memerlukan sebuah basis data dalam dunia informatika, dalam dunia IT, dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu menggunakan basis data. Nah, di minggu ini kita akan mulai hands-on bagaimana tahapan memulai membuat basis data. Ini referensi yang saya gunakan. Nah, mengapa IR diagram? Kenapa kita tidak langsung saja mungkin buat basis datanya, buat tabelnya dalam kasus ini ya, dalam kasus relasional atau database relasional. Kenapa tidak langsung masuk ke misalnya MySQL, PHP-admin, langsung buat tabel? Yang pertama, pada skala tertentu, perancangan basis data itu bisa jadi sangat rumit. Jadi pada skala tertentu, perancangan basis data dapat langsung memutuskan rancangan basis data yang dibuat, relasi, atribut, dan concern-nya. Misalnya jika tidak ada kebutuhan yang sangat besar, data yang dimodelkan tidak kompleks. Namun pada prakteknya, biasanya rancangan basis data yang dibutuhkan seringkali kompleks. Kalau dia tidak kompleks, tentu tidak dibuat basis data. Mungkin cukup Excel file, mungkin cukup dicatat dengan kertas dan sebagainya. Sehingga karena dia kompleks, sulit untuk langsung menentukan rancangan atribut, relasi, dan rancangan lainnya. Kemudian seringkali tak seorang pun memahami secara menyeluruh kebutuhan data untuk sebuah aplikasi, dan perancang basis data harus berinteraksi dengan customer untuk memahami kebutuhan aplikasi. Nah, poin ini dalam artian kita sedang membuat suatu sistem atau suatu aplikasi, kemudian timnya ini misalnya berdiskusi. Jadi sebenarnya data apa yang kita butuhkan, kolom-kolom apa yang kita butuhkan. Nah, seringkali itu semuanya serba abstrak, tidak ada satu orang pun yang paham keseluruhan. Nah, termasuk juga owner atau si orang yang mau buat sistemnya. Jadi perlu interaksi antara developer dengan owner untuk tahu apa sebenarnya kebutuhannya. Nah, sehingga kita membutuhkan suatu model data yang bisa diterjemahkan menjadi skema konseptual dari basis data. Jadi kebutuhan tadi kita bentuk dalam suatu model. Nah, minggu lalu saya sudah menampilkan gambar ini, jadi tahapan dalam membuat basis data ada 4, analisis kebutuhan, data model, skema relasional, dan BPNS query. Nah, kita sekarang sampai di tahap ini. Nah, apa itu IR model? Teknik pemodelan data yang mengilustrasikan secara visual. Nah, jadi IR model ini dia visual. Maksudnya visual, dia bentuknya diagram. Diagram yang mewakilkan kebutuhannya itu atau mewakilkan elemen-elemennya itu secara visual. Visual bisa bentuk. Teknik pemodelan data yang mengilustrasikan secara visual entitas dalam basis data atau sistem informasi dan relasi antar entitas. Makanya namanya entity relationship diagram. Jadi ada entitas dan ada relasi. Nah, IR model yang kita pakai pada perkuliahan ini bisa nanti menjawab yang pertama, apa saja entitas dan relationship. Namanya juga entity relationship diagram. Antar entitas dalam sebuah organisasi. Kemudian yang kedua, apa saja informasi mengenai entitas dan relationship yang harus disimpan. Yang ketiga, apa saja integrity constraint. Constraint itu artinya batasan. Atau business rules
aturan-aturan dalam proses bisnis yang berlaku. Kemudian sebuah skema basis data atau struktur dalam IR model dapat digambarkan dalam bentuk IR diagram, dan IR diagram kemudian dapat dipetakan menjadi skema relasional. Ini contoh dari bentuk IR diagram. Kita pakai model standar yang bentuknya seperti ini. Ada juga model IR itu yang atribut-atribut ini diletakkan di bawah entitas. Jadi yang kotak ini adalah entitas, persegi panjang melambangkan himpunan entitas, belah ketupat ini menggambarkan relation, kemudian garis melambangkan hubungan antara atribut ke entitas dan entitas ke relationship, kemudian elips ini menggambarkan atribut. Nah, atribut ini ada beberapa tipenya. Nah, dalam contoh ini kita bisa lihat ini ada pegawai bekerja di departemen. Pegawai yang bekerja di suatu departemen itu disimpan nama, nomor pegawainya, tanggal lahir, nomor teleponnya, dan umurnya. Kemudian bekerja di suatu departemen di mana ada nama departemen, nomor departemen, dan budget untuk suatu departemen. Kemudian dalam suatu relasi itu dicatat mulai kapan pegawai ini mulai bekerja di departemen. Nah, dalam cakupan yang lebih luas, nanti Anda bisa lihat sendiri di slide yang disertakan. Ini ada notasi atau bentuk-bentuk visual yang mewakilkan komponen dalam IR diagram. Jadi ada entitas lemah, ada relationship, ada identifying relationship, ada atribut, ada primary key, multi-value, dan sebagainya. Nah, IR diagram ini punya yang namanya instance. Instance itu adalah bentuk asli dari IR diagram atau sesuatu yang diwakilkan secara visual oleh IR diagram. Misal tadi kita punya departemen dan bekerja di gitu ya. Nah, IR diagram mendeskripsikan skema sebuah basis data. Database instan itu berisi data yang mengikuti struktur tersebut. Nah, dalam tahap pembuatan IR itu kita tidak memiliki data. Jadi hanya deskripsi kebutuhan saja tanpa data. Nah, tapi dengan membayangkan bahwasannya data itu sudah ada sebelumnya, itu membantu kita dalam membuat desain IR diagram. Oke, itu secara umum ya. Kita masuk satu persatu komponen dari IR diagram. Ini tadi maksudnya adalah misalnya gini. Nah, kita punya pegawai bekerja di suatu departemen. Ini kan di sini tidak ada data ya. Siapa pegawainya, departemennya apa saja. Tapi dengan kita sudah mulai membayangkan, oh pegawainya ini misalnya si A, si B, si C, tanggal lahirnya sekian, departemennya departemen HRD misalnya, finance, atau departemen keuangan, departemen tenaga kerjaan, dan sebagainya. Itu membantu kita memodelkan suatu data. Misalnya si A pada tahun 2019 mulai bekerja di Departemen Keuangan. Itu maksud dari slide ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, apa itu entitas? Kita kan punya IR diagram, entity relationship diagram, atau entitas dan relasi. Apa itu entitas atau entity? Adalah objek dalam dunia nyata yang dapat dibedakan dari objek yang lain. Nah, jadi kata kuncinya adalah dia dapat dibedakan dari objek yang lain. Misalnya seseorang, sebuah perusahaan, sebuah event, sebuah benda, sebuah identitas, sebuah keluarga, misalnya dalam kartu keluarga, seseorang dalam data kependudukan, suatu benda dalam data inventaris, dan sebagainya. Entitas ini bisa apa saja, yang jelas dia harus bisa dibedakan dari objek yang. Nah, entitas itu tidak muncul dalam database kecuali atribut-atributnya.
dideskripsikan dalam database menggunakan kumpulan atribut. Maksudnya gimana? Misalnya ada pegawai tadi. Apakah si pegawainya disimpan dalam database? Kan tidak. Yang disimpan adalah atribut dari pegawainya. Misalnya apa? Nama. Nama itu kan atribut. Nama pegawainya disimpan, alamatnya misalnya, tanggal lahir misalnya, nomor identitasnya misalnya. Nah, itu semua adalah atribut dari pegawai yang disimpan dalam database. Jadi dalam database yang disimpan itu adalah atributnya. Maka suatu entitas itu pasti punya atribut. Tidak mungkin ada entitas yang tidak ada atributnya. Nah, himpunan entitas atau entity set adalah himpunan dari entitas-entitas serupa yang mempunyai properti sama. Misalnya tadi semua pegawai. Jadi misalnya satu pegawai itu adalah satu entitas. Nah, banyak pegawai itu adalah entity set dari pegawai. Semua entitas dalam sebuah himpunan entitas mempunyai atribut yang sama. Misal himpunan semua orang perusahaan open, dan setiap entitas set memiliki key. Nah, makanya tadi perlu setiap entitas itu bisa dibedakan sehingga ada sesuatu atribut yang digunakan untuk membedakan entitas itu dengan entitas lainnya dalam suatu himpunan entitas. Contoh Anda sendiri punya NIM misalnya. Nah, NIM itu digunakan untuk membedakan diri Anda dengan mahasiswa yang lain sehingga bisa jelas antar setiap mahasiswa itu punya suatu nilai pembeda. Nah, sama dengan pegawai. Misalnya dia punya nomor pegawai. Nah, itu untuk membedakan dari setiap pegawai dengan pegawai yang lain. Nah, kemudian atribut. Himpunan entitas itu pasti punya atribut. Saya bisa bilang wajib gitu ya. Kalau entitas tidak punya atribut itu tidak mungkin. Nah, atribut adalah secara bahasa gitu ya, properti dari suatu entitas. Nah, entitas dalam himpunan misalnya pegawai punya nomor pegawai, punya nama, dan beberapa nomor telepon. Kemudian dalam atribut itu ada yang disebut dengan domain. Apa itu domain? Domain adalah himpunan nilai yang boleh dimiliki oleh setiap atribut. Maksudnya apa? Nilai atau isi dari suatu atribut itu tidak boleh asal. Misal, kita punya umur di sini. Domain dari atribut umur untuk entitas pegawai itu adalah 18 sampai 65. Kenapa? Karena suatu pegawai itu umurnya harus dalam bentuk angka. Yang pertama. Yang kedua, ada batasan umur. Kalau dia masih di bawah umur kan nggak boleh kerja ya. Nanti dibilang mempekerjakan anak di bawah umur gitu. Atau tidak boleh juga terlalu tua. Kalau udah terlalu tua, sudah harus waktunya pensiun. Nah, sehingga nilai yang diperbolehkan untuk mengisi atribut umur dalam entitas pegawai adalah 18 tahun sampai 65 tahun. Di bawah itu dia belum bisa bekerja, di atas itu sudah pensiun. Nah, ini juga berlaku untuk atribut-atribut yang lain, misalnya nama. Nama itu biasanya pasti berupa huruf dan panjangnya bisa bervariasi. Ada orang namanya pendek sekali, ada namanya sangat panjang sekali. Kemudian tanggal lahir, itu harus berupa tanggal. Kemudian bisa di-set mana yang duluan, tahunnya dulu, bulan baru tanggal, atau tanggalnya dulu baru bulan baru tahun. Yang jelas dia harus suatu tanggal. Formatnya date gitu ya. Misalnya NIM Anda itu harus berupa angka. Angka yang panjangnya berapa, kalau nggak salah 10 digit. Sehingga ada batasan-batasan nilai, sehingga data itu bersifat valid. Tidak boleh mengisikan data sembarangan ke dalam suatu atribut. Nah, atribut ini juga ada beberapa tipenya. Kalau Anda lihat tadi kan ada yang garisnya putus-putus, ada yang ada garis bawahnya, ada yang garisnya double. Nah, itu yang pertama simple atributnya, atribut biasa. Gambarnya seperti ini. Jadi simple atribut, kemudian komposit. Nah, komposit ini adalah atribut yang bisa dibagi lagi menjadi beberapa atribut. Misalnya kalau di luar negeri itu nama itu dipisah, ada first name, ada last name gitu ya. Atau misalnya yang paling gampang itu apa? Alamat. Nah, alamat itu kan bisa dibagi lagi ya, ada nama jalan,
ada RT, RW, nama kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, sampai negara. Jadi komponen-komponen dalam atribut itu masih bisa dipecah menjadi beberapa. Kemudian single value itu atribut yang isinya hanya satu nilai, misalnya nama depan saya adalah Ahmad, ya udah Ahmad aja, nggak ada nilai yang lain. Nah, tapi ada juga yang namanya multi value, misalnya nomor telepon. Kan banyak ya di antara kita misalnya punya beberapa nomor telepon. Nomor telepon 1 0813 sekian sekian. Nomor telepon 2 0856 sekian sekian sekian. Nomor telepon 3. Ini disebut dengan multi value. Satu atribut atau satu entitas punya beberapa nilai terhadap ini. Kemudian ada lagi deriv atribut. Deriv atribut adalah atribut yang nilainya didapat dari atribut yang lain. Nah, misalnya tadi umur. Umur itu kan bisa dihitung berdasarkan tanggal lahir. Jadi ketika sudah ada tanggal lahir, atribut umur ini akan dibuat dengan garis yang putus-putus. Artinya umurnya akan ditentukan dengan tanggal lahir. Karena umur itu kan sifatnya dinamis ya. Apalagi kalau misalnya kayak di rumah sakit. Kalau Anda pernah lihat catatan Anda di rumah sakit itu biasanya detail. Umurnya sekian tahun, sekian bulan. Gitu. Jadi kalau bayi, misalnya, bayi lahir tanggal sekian, sehingga hari ini umurnya adalah sekian bulan, sekian hari. Atau 1 tahun, 2 bulan, 5 hari. Jadi dia ngitung secara otomatis dengan mengurangi tanggal hari ini dengan tanggal lahir. Nah, itu adalah tipe-tipe dari atribut. Kemudian ada entitas, ada atribut, dan ada relationship yang ketiga. Relationship adalah hubungan antar dua atau lebih himpunan entitas. Jadi kita masih pakai contoh yang sama ya, pegawai bekerja di departemen. Contohnya pegawai Budi bekerja di departemen farmasi. Untuk sebuah relationship, kita harus menentukan pegawai mana dan departemen mana yang berhubungan dalam relationship tersebut. Kita memerlukan nilai key seorang pegawai dan key sebuah departemen disimpan bersama-sama untuk menunjukkan sebuah relationship. Nah, ini nanti lebih detail pada saat sudah terlihat datanya, baru kelihatan mana sebenarnya. Misalnya ID pegawai nomor 1 bekerja di departemen nomor 2. Misalnya 1 dan 2 itu adalah key dari pegawai dan key dari departemen. Nah, apa itu key? Jadi relationship disimbolkan dengan ini, belah ketupat. Kemudian relationship ini juga boleh punya atribut. Nah, kita lanjut key. Apa itu key? Dari perspektif basis data, setiap entitas itu berbeda. Jadi tadi saya bilang entitas adalah bisa dibedakan antar satu entitas dengan entitas yang lain. Nah, dibedakannya menggunakan apa? Menggunakan yang namanya key atau kunci. Nah, key ini adalah sekelompok atribut yang dapat membedakan suatu entitas dengan entitas lainnya. Nah, biasanya dalam suatu entitas kita punya yang namanya primary key. Atau apa tadi? Kunci utama begitu ya. Nah, untuk mendapatkan primary key, pertama kita mendefinisikan super key. Apa itu super key? Super key adalah satu atau lebih atribut yang nilainya dapat digunakan untuk membedakan setiap entitas. Jadi key itu tidak harus selalu satu. Key itu bisa lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga. Misal, kalau saya membedakan tiap mahasiswa dengan nama, maka kemungkinan besar namanya beda semua. Walaupun tetap ada peluang namanya sama. Apalagi yang namanya pasaran gitu misalnya. Nah, kalau kita tambah atributnya, misalnya nama dan tanggal lahir, maka peluang untuk sama ini menjadi sangat kecil. Jarang sekali, walaupun misalnya namanya sama, pasti tanggal lahirnya beda. Tidak mungkin dia lahir dengan nama yang sama di tanggal yang sama. Itu peluangnya sangat kecil. Sehingga kita punya dua atribut ini untuk membedakan entitas mahasiswa dengan nama dan tanggal lahir.
Nah, tapi bisa juga kita menambahkan atribut lain, misalnya nomor identifikasi mahasiswa, atau nomor induk mahasiswa, hingga kita hanya perlu satu atribut, tidak perlu dua atribut untuk membedakan setiap mahasiswa. Nah, sehingga kandidat key adalah super key yang paling minimal jumlahnya. Kalau ada nama dan NIM, nama dan tanggal lahir, kemudian ada NIM, nah maka dipilih yang paling minimal jumlahnya. Kenapa yang paling minimal? Karena dalam basis data, pemrosesan pencarian data itu pasti berdasarkan primary key-nya. Nah, kemudian proses yang paling cepat adalah dengan key yang minimal. Nah, sehingga primary key kemudian adalah kandidat key yang dipilih. Jadi kalau ada beberapa yang cuman satu gitu ya, nah kita bisa memilih salah satu yang kita gunakan sebagai primary key. Selanjutnya ada yang namanya rule in relationship atau peranan dalam suatu relasi. Entitas yang sama dapat berpartisipasi dalam beberapa himpunan relationship yang berbeda. Contoh di sini ada buku. Buku ini berelasi dengan tipe buku, jadi buku memiliki tipe bukunya, kemudian buku ini dipinjam oleh siswa. Jadi dia berpartisipasi dalam himpunan relationship yang berbeda. Nah, kemudian karena ada di sini saya ingin coba menjelaskan. Di sini kita punya relasi pinjam borrow. Nah, dalam pinjam ini kita punya borrow date, kapan dipinjamnya, kemudian return date, kapan dia harus mengembalikan bukunya, kemudian fine atau denda. Kan biasa ya di perpustakaan atau di tempat peminjaman buku, kalau terlambat mengembalikan buku maka akan ada denda. Nah, pertanyaannya adalah kenapa relasi-relasi yang tiga ini itu harus muncul di tengah-tengah atau di relasinya, bukan di buku atau bukan di student. Jadi student itu suatu siswa itu dicatat ID-nya, kemudian namanya, dan program studinya. Buku itu dicatat ID bukunya sebagai primary key, yang di garis bawah itu seluruh primary key. ID, student ID itu primary key. Kemudian tahun diterbitkan dari buku itu, kemudian author atau pengarangnya, kemudian judul dari buku. Kita lihat dua entitas dan satu relasi. Kenapa kemudian tanggal meminjam, tanggal mengembalikan, dan denda ketika ada keterlambatan pengembalian itu muncul di tengah, di relasi. Nah, dengan memodelkan IR diagram seperti ini, kita bisa menemukan beberapa hal. Pertama, kita punya data buku. Artinya, anggap tadi kan saya bilang ada instance dari data gitu ya. Jadi kalau kita bikin, ya kita sudah mulai membayangkan datanya. Misalnya kita punya buku Harry Potter dari 1 sampai 7 misalnya. Kemudian kita punya buku tentang basis data atau buku tentang algoritma pemrograman dan lain sebagainya. Nah, buku itu dicatat dalam data buku. Artinya, buku yang bisa dipinjam, yang bisa diborrow, itu hanya buku yang tercatat di dalam database atau dalam entitas buku. Kemudian student yang bisa atau boleh meminjam buku, itu hanya student yang tercatat di dalam data student, ID-nya, namanya, dan studi programnya. Nah, kemudian kapan dipinjam, kapan dikembalikan, dan kalau ada denda berapa dendanya, itu hanya akan muncul kalau student itu meminjam bukunya. Kalau dia tidak meminjam buku, nggak akan ada tanggal pinjam. Sehingga tiga atribut ini tidak bisa diletakkan di student. Kalau borrow date atau return date, fine ditaruh di student, nanti jadi tidak terisi kan datanya. Anggaplah kita jadikan tabel gitu ya. Kapan dia pinjam buku?
Kan nggak ada buku yang dipinjam sampai dia meminjam buku. Sehingga data ini baru bisa dicatat kalau ada transaksi peminjaman. Sehingga atribut ini harus muncul di tengah-tengah, di relasinya. Sama, buku ini juga muncul kapan dipinjamnya. Ketika dia sudah ada transaksi peminjaman antara siswa dengan buku. Nah, itulah kenapa, salah satu contoh kenapa kita memerlukan IR diagram dalam memodelkan suatu data. Sehingga kita bisa dengan jelas melihat batasan-batasan atau constraint yang berlaku. Itu tadi ya. Jadi, nah kemudian di slide ini satu entitas itu bisa berelasi dengan lebih dari satu. Jadi ini nanti ke Boro, ini ke Hes, ini nanti kemana lagi ini bisa. Nah, selain itu, entitas yang sama itu juga dapat memiliki peran yang berbeda dalam himpunan yang sama. Contoh, entitas ini dia berelasi dengan dirinya sendiri. Ini yang disebut dengan unary relationship. Unary. Nah, kenapa bisa begini? Karena pegawai, misalnya dalam satu perusahaan, manajer itu kan pegawai juga. Kemudian bawahannya manajer itu pasti pegawai juga. Sampai dengan operator itu juga pegawai. Biasanya operator, di atasnya ada leader, di atas leader ada supervisor misalnya. Di atas supervisor ada manajer. Semua itu adalah pegawai, disebut sebagai pegawai perusahaan, walau posisinya berbeda-beda. Nah, maka di sini disebut entitas yang sama dapat memiliki peran dalam tanda petik peran yang berbeda dalam himpunan entitas yang sama. Jadi di sini misalnya ada supervisor, ada bawahan. Bawahan itu bertanggung jawab pada supervisor, di mana bawahan dan supervisor sama-sama adalah pegawai. Yang dicatat nomor pegawainya sebagai premiki, namanya dan lokasinya. Sehingga dimungkinkan bentuk IR diagram itu seperti ini. Ini disebut unary relationship. Artinya relationship dengan hanya satu entitas. Nah, terkait dengan unary relationship tadi, itu kalau satu entitas berarti unary, kalau dua itu disebut binary. Sama kayak bilangan biner ya, biner kan basisnya dua. Nah, binary itu artinya ada dua entitas yang terlibat dalam satu relationship. Kemudian ada lagi ternary. Relationship dengan tiga entitas. Jadi ada employee, ada work-in, suatu departemen, kemudian job, ada position. Sehingga nanti work-in itu menyimpan ID, departemen number, dan position. Kemudian biasanya akan ada pertanyaan, kalau lebih dari 3 gimana? Itu nanti tergantung kasus per kasusnya. Yang standar gitu ya, yang selama ini ada dalam teori pemodelan IR diagram, biasanya yaitu unary, binary, dan ternary. Kalau sampai 4, nah itu nanti dilihat kasusnya apa yang sampai membutuhkan 4 entitas dalam relasi itu. Nah, sebuah relationship seperti yang saya bilang tadi di kasus buku tadi kan, itu dimungkinkan atau mungkin memiliki sebuah atribut. Misalnya tadi ini mulai, jadi pegawai bekerja di suatu departemen, kapan dia mulai bekerjanya dicatat di bekerja. Kenapa tadi misalnya? Pertanyaannya balik lagi. Kenapa atributnya harus ada di bekerja di, kenapa nggak di pegawai misalnya? Karena ketika ada transaksi, ketika ada pegawai yang bekerja di suatu departemen, baru ada tanggal mulainya. Kan kalau di sini dia mulai misalnya, dia mulai apa? Kan nggak ada. Ke departemen, cari di departemen di sini mulai. Siapa yang memulai? ID pegawainya siapa, kan nggak ada. Nah, jadi dia harus diletakkan di sini sehingga jelas nomor pegawai mulai bekerja di suatu nomor departemen dengan jabatan.
Nah, kemudian dalam suatu relasi antar entitas itu ada yang namanya kardinalitas. Kardinalitas adalah jumlah entitas yang dapat diasosiasikan dengan entitas lain menggunakan relationship. Jadi berapa entitas yang dapat berpartisipasi. Gampangnya begitu. Ada yang namanya one to one, kemudian one to many to one, ini kebalikannya. Kemudian many to many. Apa bedanya kita akan lihat. One to one, saya yakin Anda sering lihat gambar ini mungkin di pelajaran matematika, gitu, teori himpunan. Gitu. Nah, setiap departemen memiliki paling banyak satu manajer, dan seorang manajer dapat mengelola paling banyak satu departemen. Nah, sehingga muncullah one to one, pegawai mengelola departemen. Satu pegawai mengelola satu departemen. Sehingga satu entitas di dalam kumpulan entitas sebelah kiri ini hanya boleh terhubung atau berelasi dengan satu entitas di sebelah kanannya. Sehingga di dalam IR-nya itu disimbolkan dengan panah seperti ini. 1 ke 1. Nah, bagaimana mengarahkan panahnya, di sisi mana dia satu, disitulah posisi panahnya. Misalnya satu pegawai mengelola banyak departemen, maka panahnya adalah di sisi pegawai. Atau banyak pegawai mengelola satu departemen, maka satunya itu departemen yang punya panah. Kemudian one to many atau many to one, yang bersama ini. Dan ini kita bacanya, kalau departemen ke pegawai, maka many, banyak departemen dikelola satu pegawai, atau satu pegawai mengelola banyak departemen. Jadi setiap departemen memiliki paling banyak satu manajer, tapi seorang manajer dapat mengelola beberapa departemen. Jadi satu entitas di himpunan sebelah kiri dapat berhubung dengan lebih dari satu entitas di himpunan sebelah kanan. Jadi ini disebut one to many atau many to one. Nah, disimbolkan dengan tanda panah di dalam entitas yang nilainya 1. Jadi panah itu mengarah ke entitas yang nilainya 1. Lanjut, seorang pegawai dapat bekerja di beberapa departemen. Sebuah departemen dapat memiliki banyak pegawai. Ini disebut sebagai many to many. Jadi satu entitas dalam himpunan sebelah kiri dapat berhubungan dengan lebih dari satu entitas sebelah kanan. Satu entitas pada himpunan sebelah kanan juga dapat berhubungan dengan lebih dari satu entitas di sebelah kiri. Nah, simbolnya adalah many itu tidak ada panahnya. Jadi IR ini simpel sekali. Kalau ada panah berarti dia satu. Kalau nggak ada panah berarti lebih dari satu atau banyak. Jadi many to many itu tidak ada panahnya seperti ini. Nah, arti dari tanda panah adalah paling banyak satu. Tidak dapat menjamin keberadaan sebuah himpunan entitas yang ditunjuk. Misal pada suatu saat ada departemen yang tidak memiliki manajer. Bisa jadi seperti itu. Kecuali dia dibuat partisipasi total. Nah, itu partisipasi total nanti kita akan jelaskan di akhir. Jadi misalnya satu pegawai mengelola banyak departemen. Jadi satunya itu di sisi yang punya panah. Nah, ini contoh lagi ya. Apa perbedaan ketiga IR di bawah ini? Yang pertama A, nasabah meminjam suatu pinjaman. Nah, panahnya adalah di sisi nasabah. Berarti satu nasabah bisa meminjam atau bisa punya banyak pinjaman. Kemudian nasabah adalah peminjam pinjaman. Panahnya di sisi kanan. Berarti banyak nasabah meminjam pada satu pinjaman. Atau satu pinjaman dapat dimiliki oleh banyak nasabah. Atau panahnya ada di dua-duanya, berarti satu nasabah hanya boleh punya satu pinjaman. Ini tadi tentang tanda panah atau dalam IR ini disebut dengan kardinalitas tadi. Jadi ada one to many to one, dan many to many.
Nah, ini yang saya sebut tadi menjamin keberadaan atau tidak, disebut dengan participation constraint. Jadi dalam IR diagram ada yang namanya partisipasi. Partisipasi itu artinya apakah semua entitas yang ada di dalam suatu himpunan entitas itu ikut serta dalam suatu relasi. Misal tadi dalam kasus student borrow a book, kan student itu mungkin hanya beberapa saja yang akan meminjam buku. Walaupun data studentnya ada 1000 student, tapi yang meminjam buku mungkin 10%-nya, 100 orang. Sehingga tidak semua student itu meminjam buku dalam kasus IR yang sebelumnya tadi ya. Atau buku di perpustakaan itu ada 50.000 misalnya, 50.000 buku. Kan tidak mungkin semuanya dipinjam, hanya beberapa buku yang dipinjam. Nah, itu disebut sebagai partisipasi parsial, artinya tidak semua entitas dalam suatu himpunan entitas itu berpartisipasi dalam suatu relasi. Nah, contoh di sini, di slide ini kita punya customer yang meminjam suatu pinjaman. Ini disimplifikasi ya. Atributnya sengaja tidak ditampilkan untuk mempermudah penggambaran. Contoh, data customer itu ada 4. Ada Andi, ada Eka, ada Ririn, ada Koko. Dari 4 customer ini, yang meminjam itu 3 orang. Jadi Koko ini nggak punya pinjaman. Kan bisa saja misalnya dia di suatu bank itu dia menabung dan minjem. Nah, kemudian di sisi kanan itu ada data pinjaman. Nah, berbeda dengan data customer, data pinjaman ini harus semuanya itu berelasi dengan seorang peminjam. Iya dong. Nggak mungkin ada satu pinjaman yang nggak ada tuannya gitu kan. Dalam kasus ini. Atau misalnya tabungan. Saya punya tabungan di bank. Bisa saja saya terdaftar di nasabah bank itu tapi nggak punya tabungan. Tapi setiap tabungan itu harus punya satu orang yang menabung. Harus terhubung dengan seorang nasabah sama. Jadi misalnya pinjaman ini tuh harus terhubung ke seorang yang meminjam. Tapi nasabah itu tidak harus meminjam. Nah, ini disebut dengan partisipasi parsial dan partisipasi total. Jadi yang di sebelah kanan ini partisipasinya total, yang sebelah kiri partisipasinya parsial. Partisipasi total digambarkan dengan 2 garis. Setiap entitas dalam himpunan berpartisipasi dalam minimal satu relasi di himpunan tersebut. Jadi partisipasi dari pinjaman dalam peminjaman adalah total. Setiap pinjaman pasti memiliki customer yang terhubung dengannya melalui pinjaman. Sebuah pinjaman tidak dapat terwujud tanpa minimal satu relasi. Nah, sebaliknya, partisipasi parsial adalah berapa entitas mungkin tidak berpartisipasi dalam relationship di himpunan relationship. Jadi partisipasi dari customer dalam peminjaman adalah parsial. Beberapa customer mungkin hanya punya tabungan, dia tidak punya pinjaman. Sehingga dalam IR-nya digambarkan yang garisnya 2 itu adalah di sisi pinjaman. Karena pinjaman ini yang partisipasinya total. Contoh, pertanyaan lagi, relationship many to one. Ini many to one mengelola menggambarkan bahwa sebuah departemen memiliki paling banyak satu manajer, jadi sebuah departemen mungkin tidak memiliki manajer. Apa yang terjadi jika departemen memiliki partisipasi total dalam mengelola? Artinya, sebuah departemen pasti punya manajer. Jadi, tidak mungkin tidak punya manajer. Karena partisipasinya harus total. Misalnya departemen keuangan, departemen HRD, departemen keamanan misalnya, nah itu semuanya pasti terhubung ke satu manajer karena partisipasinya total. Dalam partisipasi total nanti implikasinya adalah ketika pegawai yang mengelola departemen ini misalnya datanya dihapus, maka itu dia akan dilarang dalam basis data. Jadi implementasinya nanti gitu. Sampai dengan misalnya pegawai ini dipindahkan. Misalnya si A itu manajer keuangan.
Selama dia masih jadi manajer, data dia ini tidak boleh dihapus, karena nanti keuangan nggak punya manajer. Nah, ketika udah dipindahkan ke si B manajernya, si A ini sudah tidak lagi jadi manajer, maka data dia mungkin dihapus. Nah, itu nanti implementasinya dalam basis data yang sebenarnya. Jadi dia menjamin bahwasannya setiap departemen itu pasti punya seorang manajer, atau setiap departemen pasti dikelola oleh seorang manajer. Nah, ini tadi. Relationship manajemen mengelola menggambarkan bahwa sebuah departemen memiliki paling banyak manajer. Jadi sebuah departemen mungkin tidak memiliki manajer, dikombinasikan dengan partisipasi total, maka dipastikan bahwa hanya satu nilai yang ada. Sehingga proses penghapusan seorang pegawai yang mengelola sebuah departemen akan dilarang. Itu yang saya bilang tadi. Nah, setelah bicara tentang partisipasi dalam entitas, ada lagi yang namanya entitas yang lemah atau weak entity. Entitas lemah adalah himpunan entitas yang tidak memiliki primary key atau tidak punya cukup atribut yang dapat dijadikan primary key. Kok bisa? Bisa aja. Artinya primary key yang atau key atribut-atribut yang dia punya itu tidak cukup berbeda. Jadi dia pasti punya key, misalnya berapa nomor atau misalnya namanya atau apa. Tapi sifatnya nanti seringkali sama, sehingga tidak bisa dijadikan pembeda. Nanti kita akan masuk ke contohnya. Keberadaan sebuah entitas lemah itu bergantung pada himpunan entitas lain. Jadi ketika ada entitas lemah, harus ada entitas lain yang terhubung dengan dia, yang menjadi identifying entity dan identifying relationship. Himpunan entitas lemah harus berhubungan dengan entitas lain melalui sebuah partisipasi total, one to many relationship dari sebuah entitas lain ke himpunan entitas lemah. Pembeda, jadi disebutnya bukan key. Jadi diskriminator atau partial key dari sebuah himpunan entitas lemah adalah atribut yang membedakan antar semua entitas dalam himpunan entitas lemah. Kemudian primary key dari lemah adalah primary key dari entitas kuat. Jadi dia ngambil key dari entitas kuatnya ditambah dengan nilai pembeda tadi. Kan bingung, maksudnya gimana sih? Nah, kita langsung ke contohnya aja. Contoh, ada entitas lemah digambarkan dengan persegi panjang yang double, ini sama pembayaran. Ada diskriminator diberi garis bawah putus-putus, dia bukan primary key tapi namanya diskriminator atau pembeda. Nomor pembayaran diskriminator himpunan untuk pembayaran. Dan apa primary key untuk pembayaran? Maka dia pinjam primary key dari sebelah kiri plus diskriminator dari sebelah kanan. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa kemudian nomor bayar ini tidak bisa dijadikan primary key? Kan gitu. Ini kasusnya ini ya, cicilan. Misalnya Anda ambil motor gitu ya, Honda Beat atau Scoopy. Terus tenornya 1 tahun. Berarti kan Anda akan mencicil dari bulan pertama sampai bulan ke-12. Jadi si A, seorang yang namanya A, itu nyicil motor Honda Beat. Seorang yang namanya B, itu nyicil Honda Scoopy. Nah, kemudian setiap kali dia bayar, dia dicatat pembayarannya. Si A, cicilannya 1 juta. Berarti si A bayar pertama 1 juta. Artinya nomor bayarnya adalah nomor 1, karena dia bayar pertama. Si B, bayar pertama juga 1.500.000. Artinya nomor bayarnya sama nomor 1 juga. Bayar kedua, bayar ketiga, sampai bayar ke-12. Si B juga sama kan, karena dia nyicilnya juga setahun, bayar ke-1 sampai bayar ke-12. Sehingga akan banyak sekali nomor bayar yang sama. Akan banyak sekali muncul nomor bayar yang 1 sampai 12 karena sama-sama nyicil motor selama 1 tahun. Itu menyebabkan
nomor bayarnya tidak bisa dijadikan primary key karena banyak yang muncul kesamaan. Cicilan pertama, cicilan pertama, cicilan pertama, semuanya adalah cicilan pertama, cicilan kedua sampai ke-12. Kalau dia cicil 1 tahun misalnya. Nah, sehingga harus diambilkan primary key dari nomor pinjamnya. Jadi pinjaman si A cicilan ke-1, pinjaman si A cicilan kedua, pinjaman si B cicilan pertama, pinjaman si B cicilan kedua, dan seterusnya. Sehingga kita bisa membedakan yang mana cicilan yang mana. Jadi siapa yang mencicil yang mana. Itulah kenapa dia disebut sebagai entitas lemah, karena atributnya tidak cukup untuk atributnya itu tidak cukup untuk membentuk suatu primary. Nah, apa bedanya entitas kuat dan entitas lemah? Entitas kuat itu punya cukup atribut untuk membentuk primary key, sedangkan entitas lemah tidak. Kemudian entitas lemah itu tidak punya cukup atribut untuk key apapun, tapi setiap entitas memerlukan key, jadi harus mengambil dari entitas kuat yang tadi saya bilang. Jadi harus diambilkan dari entitas yang kuat. Mungkin itu dulu untuk penjelasan tentang IR diagram. Nanti lebih lanjutnya kita akan eksplorasi lagi atau hands on. Mungkin kalau hanya teori-teori aturannya seperti ini, itu akan sulit membayangkan. Tapi ketika Anda sudah langsung hands on membuat IR diagramnya, itu mungkin akan jauh lebih mudah. Jadi kita akan ketemu nanti pada sesi praktikum. Pastikan Anda membaca-baca ulang slide ini. Ini juga materi juga ada di buku Silber Cas itu. Sampai ketemu di sesi praktikum. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.